Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya bergabung dengan Yayasan Iqra Bekasi ini sejak tahun 1994. Awalnya saya diminta untuk mengajar para guru TK IT Iqra dan para guru SD IT Iqra, mengajar Quran dalam arti menyeragamkan mungkin ya, menyeragamkan bacaan mereka. Karena konon para guru itu mengajarnya mungkin dengan metode masing-masing, dengan versi mereka masing-masing ya, sehingga penting untuk diseragamkan ya. Jadi oleh Allahyarham Ustadz Rahmat Abdullah, saya diminta untuk mengajarkan mereka ya, mengajarkan Al-Quran kepada mereka, dan dari situlah ya mungkin cikal bakal berdirinya LTQ Iqra. Memang yang awal sekali ya, awal sekali banyak mendaftar untuk belajar di LTQ Iqra ini itu ibu-ibu ya, dewasa ibu-ibu gitu ya, orang tua murid lah kebanyakan ya. Sebenarnya latar belakang mereka beda-beda ya, ada yang sudah lancar bacaannya, panjang pendeknya masih kurang tepat ya, makhrajnya gitu, ada juga yang terbata-bata, ada juga yang tidak bisa membaca sama sekali ya. Dari sini sesungguhnya saya terus terang, wah ini pakai metode apa ya gitu ya. Akhirnya awal mula itu diadakan tadarus aja, tadarus, kemudian sambil dibetulin bacaannya, makhrajnya, panjang pendeknya dan sebagainya ya. Betulin. Tapi ternyata setelah kira-kira setengah tahun lah gitu ya, setengah tahun ya, diadakan pengecekan, tidak terlalu signifikan ya perubahannya, tetap aja seperti itu ya. Maka akhirnya LTQ Iqra ini menggunakan qiraati ya. Qiraati itu ada beberapa jenjang. Karena ini dewasa, kami akhirnya pakai qiraati yang kelas dewasa yang hanya 2 jilid. Begitu pakai yang 2 jilid ini, ternyata hasilnya pun juga belum terlalu baik juga ya, karena memang untuk merubah kebiasaan ya, yang sudah puluhan tahun mungkin gitu ya, bacaan yang notabene-nya masih salah gitu ya, makhrajnya, panjang pendeknya ya, apalagi kelancarannya belum gitu ya, itu ternyata juga tidak mudah ya. Maka akhirnya pakailah metode qiraati yang anak-anak tapi untuk dewasa gitu ya, yang ada 6 jilid. Justru dulu awalnya ya, awalnya ketika menerima murid baru itu 50 gitu ya, 50. Itu rasanya udah banyak gitu ya. Kemudian nanti tambah lagi 100. Tambah lagi 150, bahkan pernah 300 gitu ya. Sampai sekarang ini malah bahkan dengan ikhwan, kemudian dengan anak-anak itu ya 500-an gitu ya. Saya pikir tadinya itu makin tahun makin sedikit gitu, makin sedikit. Tapi ternyata kebutuhan orang untuk belajar Al-Quran, khususnya di kelas dewasa ya. Karena kelas orang dewasa itu sudah nggak ada pesantrennya gitu ya, udah nggak ada pesantrennya. Jadi kan untuk pengen belajar lagi itu nggak ada tempat memang pesantren gitu. Jadi mau nggak mau LTQ seperti ini gitu yang mereka butuhkan gitu, bisa menampung semua umur ya, dari anak, remaja, dewasa sampai kakek-kakek, nenek-nenek gitu ya. Jadi alhamdulillah ya, semoga Allah berkahi ya. Harapan saya tentunya untuk LTQ Iqra ke depan ya, komitmen ya, komitmen dengan visi misinya. Visi dari LTQ Iqra itu mewujudkan masyarakat yang akrab dengan Al-Quran ya, yang akrab dengan Al-Quran dan cinta menyebarluaskannya. Karena memang Al-Quran ini kan amanah gitu ya, amanah sebagai wahyu Allah yang diberlakukan untuk seluruh manusia dan sampai yaumul kiamah gitu. Berarti di pundak kita semua ada amanah untuk menyebarluaskan Al-Quran ini. Tapi tentu ya, sesuai dengan apa-apa yang sudah digariskan oleh pemiliknya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah menyampaikan wajib yang utama itu adalah warattilil Qur'ana tartila, baca Al-Quran itu dengan tartil ya. Maka tentu jangan sampai kebalik gitu ya. Walaupun ini namanya lembaga tahfidz Quran ya, jangan sampai terbalik tahfidnya yang didulukan tapi tartil yang justru sangat wajib ain justru gitu ya, itu
dibelakangkan gitu ya. Nah, itu jangan sampai dibalik-balik. Jadi akrabnya ya masyarakat itu dengan Al-Qur'an itu tentu sesuai dengan ketentuan yang semestinya gitu. Dan apalagi di LTQ Iqra ini ya qadarullah memakai metode Baligho yang qadarullah juga saya yang menyusun, yang memiliki visi untuk mewujudkan atau mencetak guru yang handal demi tersebarnya tartil yang optimal. Nah ini maka LTQ Iqra ini juga justru bagaimana terus bersinergi ya dan mengusung visi LTQ Iqra dan sekaligus juga mengusung visi metode Baligho gitu. Ini jangan sampai terlepas, jangan sampai ada yang bergeser gitu ya. Nah, mudah-mudahan ya siapapun nanti yang terus akan melanjutkan ini LTQ Iqra ini semuanya komitmen dengan visi LTQ Iqra dan juga visi metode Baligho. Ya, motivasi untuk semua yang terlibat di LTQ Iqra ini ya insya Allah ini merupakan suatu kegiatan yang sangat mulia ya, sangat mulia karena memang dari sekian banyak statement dari Allah dan Rasulullah ya mengatakan ya khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama ya ini harga mati gitu ya. Tentu semua yang terlibat di sini baik sebagai pengajar ya ataupun pelajar ya, peserta yang sedang belajar tentu mestinya semuanya juga ingin menjadi khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama ini ya. Dan setelah itu tentu bagaimana kita menjadikan apa-apa yang sudah kita miliki ini menjadi suatu amanah ya untuk bisa menumbuh suburkan Al-Quran ini dimanapun kita berada ya, sehingga kita semua memiliki komitmen yang sama dan memiliki cita-cita yang sama bagaimana masyarakat Indonesia ini betul-betul dengan Al-Quran ini menjadi orang-orang yang istiqomah dengan Al-Quran. Insya Allah barulah akan terwujud negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Semoga Allah senantiasa memberkahi kita dengan Al-Quran, membimbing kita ya agar senantiasa istiqomah bersama Al-Quran sampai akhir hayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.